Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang profil negara Indonesia. Langsung saja, untuk negara Indonesia luas perairannya yaitu 6.320 km persegi, luas daratan yaitu 1.910 km persegi. Coba kita lihat untuk tambahkan wilayah negara Indonesia yang memiliki luas 7.810 km persegi. Secara geografis, negara Indonesia untuk batas utaranya yaitu Laut Andaman, Selat Malaka, Cina Selatan, Malaysia sebagian timur, dan Samudra Pasifik. Dan sebelah timur, batas timur yaitu negara Papua Nugini, dan batas barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian untuk batas selatan yaitu Samudra Hindia, Laut Timur, serta Laut Arafura. Kita beralih secara astronomis, letak negara Indonesia yaitu berada di titik 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, serta 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Secara geologis, menurut keadaan bebatuan, negara Indonesia terbagi menjadi 3 daerah, yaitu Dangkalan Sunda sebelah barat dan Dangkalan Sahul sebelah timur, dan diantaranya dari kedua dangkalan tersebut adalah daerah Asiatis Australis. Sedangkan menurut jalur pegunungan, Indonesia merupakan atau dilalui 2 jalur atau 2 deret pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Untuk iklim, Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa dan di antara 2 titik balik 23,5 derajat, sehingga akan memiliki iklim tropis. Kemudian untuk musim, dari November sampai April berembus angin muson barat menimbulkan musim penghujan, dan dari bulan Mei sampai bulan Oktober berembus angin muson timur menyebabkan musim kemarau. Kita beralih ke bentang alam. Yang pertama yaitu relief daratan. Yang pertama yaitu pegunungan, di mana Indonesia merupakan titik pertemuan 2 deret pegunungan besar yaitu Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik, di mana untuk Sirkum Mediteran terdapat 2 busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar non-vulkanis. Untuk Sirkum Pasifik melalui Pulau Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Dan puncak tertinggi untuk relief daratan yaitu di Puncak Kartens di Pegunungan Jayawijaya. Akibat letak geologis Indonesia tersebut, maka Indonesia akan memiliki banyak gunung api, memiliki banyak barang tambang dan mineral, serta Indonesia termasuk daerah yang labil karena sering terjadi gempa tektonik dan vulkanik. Kita lanjutkan untuk dataran tinggi, sering disebut dengan plato. Sebagai contohnya yaitu dataran tinggi Dieng, kemudian dataran tinggi Malang, dataran tinggi Bandung, dan dataran tinggi Magelang. Kemudian kita lanjutkan untuk dataran rendah, merupakan permukaan bumi yang hampir rata 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Contohnya yaitu Sumatera bagian timur dan Jawa bagian utara. Kemudian penepian merupakan bentuk perubahan permukaan bumi yang sebelumnya kasar menjadi datar. Sebagai contohnya yaitu Pulau Bangka. Kemudian depresi yaitu merupakan permukaan bumi yang mengalami penurunan. Sebagai contohnya yaitu depresi yang terjadi di wilayah Cilacap hingga Wonosobo, dan depresi di wilayah Pulau Sumatera dari bagian utara hingga selatan.
Ini adalah ilustrasi relief dasar laut di mana terdapat dangkalan, lubuk, ambang, palung, punggung, dan gunung laut. Coba kita berikan contoh satu per satu. Untuk dangkalan yaitu dangkalan Laut Jawa dan Laut Arafuru, lubuk laut yaitu lubuk Laut Sulu dan lubuk Laut Banda, kemudian ambang laut, lambang Laut Sulu, palung laut, palung Weber dan palung Jawa, punggung laut yaitu punggung Laut Sibulga, dan untuk gunung laut Gunung Krakatau. Untuk keadaan perairan terdiri dari laut, sungai, danau, dan air tanah. Kemudian coba kita berikan contoh satu yaitu untuk keadaan danau di Indonesia, di antaranya Danau Toba, Danau Towuti, Danau Sentani, kemudian Danau Poso, Danau Singkarak, Danau Mantano, Danau Ranau, Danau Laut Tawar, Danau Tempe, dan Danau Maninjau. Itulah sedikit gambaran tentang perairan yang ada di Indonesia. Kita beralih ke masalah demografis atau kependudukan. Yang pertama yaitu jumlah penduduk dari tahun 2015 sebesar 258,4 juta jiwa. Kemudian yang terakhir untuk 2019 tercatat 270,6 juta jiwa. Sedangkan menurut komposisi dari generasi penduduk Indonesia diketahui secara persentase yaitu 2% untuk generasi pre-boomer, kemudian 12% generasi boomer, kemudian 22% generasi X, generasi milenial sebesar 26%, kemudian generasi Z sebesar 28%, dan post generasi Z sebesar 11%. Kita lanjutkan untuk masalah kependudukan. Selain tingginya usia produktif serta penyebaran penduduk yang tidak merata, masalah kependudukan yang masih dihadapi yaitu rendahnya penguasaan iptek, jumlah penduduk yang besar, serta kurangnya lapangan pekerjaan. Coba kita lihat untuk persebaran penduduk di Indonesia, di mana untuk Pulau Jawa 56,1%, Sumatera 21,7%, Sulawesi 7,4%, Kalimantan 6,2%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Maluku dan Papua 3,2%. Kita lanjutkan untuk komposisi suku yang ada di Indonesia, di mana suku Jawa terbesar yaitu 37%, disusul Sunda 16,6%, Melayu, suku Batak, suku Madura, suku Betawi, kemudian suku Minangkabau, suku Bugis, suku Banjar, suku Bali, dan suku Aceh. Itulah sedikit keadaan demografis dari negara Indonesia. Kita lanjutkan ke tema selanjutnya yaitu mengenai sumber daya alam, di mana untuk sumber daya alam terutama berasal dari hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Yang pertama yaitu minyak bumi dihasilkan di Aceh, kemudian Riau, Muara Enim, lalu Cepu, dan Surabaya. Untuk hasil tambang batu bara dihasilkan hampir di setiap provinsi di Pulau Kalimantan. Kemudian untuk hasil timah dihasilkan di Pulau Bangka, kemudian Singkep, Riau. Kemudian untuk produk biji besi dihasilkan di Cilacap, kemudian Lampung, dan Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur. Kemudian emas dihasilkan di Papua serta intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke bidang perekonomian, di mana kita ketahui negara Indonesia merupakan negara agraris, di mana menitik beratkan pada bidang pertanian dan perkebunan sebagai hasil utamanya. Untuk pertanian, hasil utamanya yaitu padi, meskipun sampai sekarang masih impor, kemudian jagung, serta tebu.
Kemudian untuk perkebunan hasil utamanya yaitu kelapa sawit, karet, kemudian kopi, serta kelapa. Kemudian untuk sektor perdagangan, untuk kegiatan ekspor dari negara Indonesia, yang pertama yaitu sektor minyak bumi dan gas atau migas, di mana hasil utamanya yaitu minyak bumi dan gas alam. Kemudian ekspor dari sektor non migas berupa kayu rotan dari kehutanan, kelapa sawit, serta karet dari sektor perkebunan. Kemudian ikan dan udang dari hasil laut. Kemudian dari kegiatan impor yaitu berupa mesin-mesin industri, kemudian bahan kimia dan farmasi, produk-produk elektronik, serta lokomotif. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu sektor pariwisata, di mana Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Kita sering mendengar pesona Indonesia. Ini adalah Gunung Bromo, ini adalah terumbu karang di wilayah Bunaken, Taman Nasional Komodo. Kemudian dari sektor budaya kita kenal Tanah Toraja, kemudian Pulau Dewata Bali, dan dari sejarah kita memiliki Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.